Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang pencuri isi rumah warga diringkus polisi. Residivis pencuri spesialis rumah kos-kosan ditangkap polisi. Simulasi gempa dan tsunami digelar Lantamal 2 Padang, libatkan masyarakat sekitar. Ada kok KTP, kami dari Polresta Padang ya. KTP, kalau nggak tahu. Dari Polresta Padang, tahu permasalahannya. Sejumlah polisi anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat meringkus seorang pencuri spesialis pembobolan rumah warga di daerah Lubuk Buaya, Kecamatan Kototanga, pinggiran Kota Padang, pada Senin malam. Tersangka pencurian bernama Ferry, berusia 37 tahun, ditangkap polisi di rumahnya tanpa perlawanan. Hasil pemeriksaan sementara, Ferry mengaku jika dirinya beraksi berdua dengan rekannya yang bernama Bustami. Kedua pelaku melakukan pencurian dengan modus membobol rumah warga di saat malam hari dan membawa kabur barang berharga milik korban yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga puluhan juta karena sepeda motor dan telepon genggamnya digondol pelaku. Usai ditangkap, kedua pelaku dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Untuk tersangka diamankan, kebetulan baru satu orang dari keterangan yang bersangkutan bermain dengan rekannya, namun rekannya masih dalam pengejaran. Modus bisa kita bilang juga untuk tersangka ini spesialis, itu main di subuh hari atau serangan fajar bisa kita bilang untuk masalah ini. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang meringkus pencuri spesialis pembobolan rumah kos-kosan di daerah Batipu Panjang, Kecamatan Kototanga, pinggiran Kota Padang. Pelaku bernama Jack Lee, berusia 27 tahun, tak berkutik saat ditangkap karena Jack Lee tengah tidur di kamar rumahnya. Tak banyak membuang waktu, tersangka langsung dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk diperiksa lebih lanjut. Petugas juga menyita barang bukti sebuah telepon genggam. Rekan pelaku yang identitasnya sudah dikantongi petugas masih diburu. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku telah mencuri 4 kali di beberapa rumah kos-kosan. Modusnya, pelaku membobol rumah yang menjadi sasarannya dan membawa kabur barang berharga milik korban. Selain itu, Jack Lee ternyata seorang residivis atas kasus yang sama. Kita amankan yang bersangkutan di daerah Kalumpang, daerah Kototanga. Untuk yang bersangkutan dalam perkara 363 juga pencurian pemberatan, itu Pak rumah juga. Untuk target yang bersangkutan selalu mengintai rumah kos-kosan yang lengah. Yang kita amankan kemarin beberapa unit HP. Namun untuk kebutuhan korban ada sepeda motor masih dalam pengejaran kita. Untuk rekan tersangka masih dalam pengejaran kita juga. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Iya benar begitu sudah. Mungkin pon. Onda. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 2 Padang, Selasa siang, mengadakan kegiatan simulasi bahaya gempa yang mengikutsertakan warga sekitar Lantamal dan pemangku kepentingan terkait di markas komandonya di Bukit Peti-Peti Padang. Diketahui,
Padang berada di pesisir barat Pulau Sumatera yang rawan terjadi gempa besar dan tsunami. Adanya pertemuan lempeng di dasar Samudra Indonesia menjadi ancaman bagi kota Padang yang sewaktu-waktu dapat mengakibatkan gempa besar dan juga tsunami. Praktek simulasi bencana ini dikomandoi oleh Lantamal 2 Padang, didampingi BPBD Kota Padang. Pesertanya adalah masyarakat sekitar dan instansi terkait dalam hal penanggulangan bencana. Hari ini kita melaksanakan latihan penanggulangan bencana, merupakan bakti TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan di wilayah kerja Lantamal 2. Kita menskenariokan bahwa terjadi gempa akibat pergesekan lempeng Eurasia dan lempeng Australia. Seperti kita ketahui bahwa secara geografis Sumatera Barat sangat dekat dengan lempeng tersebut. Selain simulasi, Lantamal juga melakukan pemberian materi kepada warga sekitar tentang penanggulangan bencana dan kegiatan simulasi bencana tentang bagaimana tindakan yang akan dilakukan jika terjadi bencana gempa dan tsunami. Robiham melaporkan dari Padang. Ratusan warga dari Forum Masyarakat Adat dan Niniak Mama, pemegang hak tanah Ulayat Kinali, berunjuk rasa di kantor salah satu BUMN perkebunan, Kecamatan Luhak Nanduo, Pasaman Barat. Warga menuntut pengelola perkebunan mengembalikan hak tanah masyarakat dan tidak memperpanjang hak guna usaha sebelum melibatkan semua pemegang hak dan masyarakat adat. Massa hanya sampai di depan portal perusahaan dan menyampaikan orasi serta tuntutannya kepada perusahaan. Massa bertahan di luar karena tidak mendapatkan izin untuk masuk ke dalam kantor perusahaan. Karena tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan, massa bergeser ke depan kantor Bupati Pasaman Barat dan meminta dukungan pemerintah kabupaten terkait tuntutannya itu. Koordinator lapangan Fardi Winaldi mengatakan, perusahaan perkebunan plat merah ini telah banyak merugikan masyarakat adat Kinali. Di antaranya, kampung mereka digusur. Perusahaan perkebunan tidak tepat janji dan tidak mempekerjakan warga sekitar. Adat di Kinali ini adalah adat babi katanah, tanah ulayat, tanah apa? Tanah bagian air berilian. Tanah bagian, diberi kayu berakuan. Dalam arti, jika ini hak ulayat Malangi, maka tidak ada kewenangan Nini Mama atau pimpin pihak manapun mewakili untuk dan atas nama Malangi. Penasehat hukum perusahaan perkebunan, Dwi Aryadi mengatakan, mereka akan mengakomodir tuntutan warga. Saat ini, perusahaan akan melakukan pengurusan HGU sesuai dengan regulasi yang ada. Dia sah-sah saja mereka meminta supaya tidak berpanjang. Namun dari sisi kami juga akan melakukan upaya untuk memperpanjang HGU. Ya. Itu kan versinya dari masyarakat, silakan saja. Tentu dalam hal ini kita juga mengakomodir apapun itu seluruh yang dipertanyakan oleh masyarakat, apapun itu aspirasi masyarakat, kita tetap akomodir. Setelah menyampaikan aspirasi dan ditemui Bupati Pasaman Barat, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Didatang oleh pihak PT Pemdam salah dulu